Halo teman-teman, balik lagi di channel ini Travel ID. Kali ini saya ada di stasiun Tebet teman-teman. Kebetulan saya sedang membuka YouTube, melihat YouTube dari CNBC Indonesia bahwa PT KAI mendapatkan PMN sekitar 1,8 triliun. Sebenarnya permintaannya sekitar 2 triliun ya, tapi yang dikabarkan yang kemungkinan dikabulkan hanya 1,8 triliun saja. Kemarin saya sudah sempat memaparkan tentang keadaan PT KAI yang memaparkan keinginannya kepada DPR RI untuk mendapatkan penyertaan modal negara atau PNN. Kalau teman-teman belum menyaksikan video kemarin, mungkin teman-teman belum subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe channel ini untuk kemajuan channel ini ke depannya agar lebih baik lagi. Karena di channel ini tidak hanya menyajikan informasi tentang renovasi stasiun ataupun update stasiun-stasiun yang sedang dibangun, ada juga tentang berita-berita yang mendukung dunia transportasi di Indonesia, bukan hanya kereta api tapi transportasi yang lainnya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan kali ini, yaitu KAI mendapatkan suntikan PMN sekitar 1,8 triliun ya, yang dimintanya sebenarnya 2 triliun untuk menambah ataupun memberikan suntikan kepada KAI untuk pengadaan kereta-kereta baru. Penyertaan negara atau penyertaan modal negara PMN sebesar 1,8 triliun pada tahun 2025. Direktur Keuangan Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia Salusra Wijaya mengatakan dana tersebut untuk pembelian 11 kereta baru dalam memenuhi kebutuhan angkutan kereta. Salusra menjelaskan urgensi kebutuhan pengadaan sarana KRL ini sudah sangat mempertimbangkan dari sarana prasarana KRL, mengingat usia kereta sudah sangat tua di atas 30 tahun. Karena sebagian KRL seperti yang di gambar ini teman-teman ya, itu Tokyo seri lama, umurnya sudah lebih dari 40 tahun, tapi masih tetap dioperasikan oleh PT KAI, walaupun terkadang sering terjadi gangguan. Seperti beberapa saat yang lalu ya, juga pernah ada gangguan di sekitar Bogor Line karena usia Tokyo ini sudah cukup tua, teman-teman. Ini sudah lebih dari 40 tahun. Kalau kereta-kereta seperti kita lihat di gambar ini, kereta jarak jauh itu umurnya lebih terjaga ya. Kereta-kereta jarak jauh nih seperti Argo Bromo Anggrek ini yang menggunakan rangkaian stainless steel itu juga masih baru, teman-teman. Kenapa tidak menggunakan kereta bekas atau lain sebagainya? Karena PT Inka sudah bisa memproduksi kereta tanpa berpenggerak ya. Nah, saat ini yang dibutuhkan adalah kereta berpenggerak seperti KRL. Karena usia yang sudah cukup tua di atas 30 tahun, sehingga harus memasuki masa konservasi. Sementara volume penumpang yang pertumbuhannya sangat cepat, sehingga potensi overload akan makin tinggi di masa-masa peak hours ataupun jam-jam padat, ujarnya dalam rapat dengan Komisi 4 DPR RI hari Selasa tanggal 9 bulan Juli kemarin. PMN ini adalah untuk memenuhi penugasan pemerintah untuk penyelenggaraan kewajiban penyertaan pelayanan kereta ekonomi. Kereta PSO yang mulai akhir bulan ini sudah 1 juta lebih per hari penumpang. Penumpangnya sekitar 1 juta penumpang per hari. Ia mengatakan lebih jauh kepadatan penumpang kereta dapat dilihat dari jam sibuk antara pagi saat berangkat ke kantor dan sore saat masyarakat pulang bekerja. Rasio jika kepadatan penumpang tidak dibenahi maka bisa mencapai 242% atau
setara dengan 2,42 kali dari kapasitas kereta. Jadi lebih dari 2 kali lipat nih teman-teman. Teman-teman bisa merasakan sendiri akhir-akhir ini komuter lain, terutama Red Line atau Bogor Line ya, itu kepadatannya luar biasa. Yang biasanya 12 transformasi atau 12 kereta, saat ini banyak dilayani 10 ataupun 8 transport rangkaian kereta ya transformasi. Jadi itu mengakibatkan penumpukan di berbagai stasiun di Red Line, dari stasiun Bogor hingga stasiun Jakarta Kota, terutama di jam-jam padat. Sehingga KAI melakukan pergantian dengan kereta cadangan. Sementara saat ini cadangan kereta sudah habis terpakai semua karena beberapa kereta sudah tidak bisa difungsikan atau sebagian sedang mengalami retrofit di KAI di Madiun ya teman-teman. Nah, dengan dasar-dasar tersebut kami mohon untuk mendapatkan pernyataan modal negara sebesar 1,8 triliun untuk tambahan pengadaan rangkaian KRL atau kereta listrik ya teman-teman. Sehingga kita harapkan tujuan tambahan PMN 1,8 triliun di 2025 ini untuk kereta KRL atau kereta listrik ini bisa dipenuhi karena sudah sangat mendesak. Itu dikemukakan ya oleh PT Kereta Api Indonesia dalam rapat dengar pendapat oleh DPR RI kemarin. Dan setelah mendapatkan PMN sebesar 1,8 triliun dari VP Corporate Secretary dari PT KAI, Ana Purba menyatakan di CNBC Indonesia sebagai berikut. Jadi anak usaha kami ada KAI Komuter yang mengelola KRL di Jabodetabek. Nah, ini nanti akan diserahkan pengadaannya kepada KAI Komuter. Selain PMN tersebut, ya tadi ada shareholder loan, itu yang harus juga diberikan oleh KAI kepada KAI Komuter. Di samping KAI Komuter juga mengajukan pinjaman untuk pemenuhan sarana KRL. Jadi awalnya kita membuat pinjaman dulu, shareholder loan, ya. Kemudian baru kita ajukan PMN kepada pemerintah. Baik, tadi kan kalau misalkan kita lihat bersama-sama DPR kan menyetujui permodalan untuk PT KAI. Asal ada syarat, ada roadmap perkereta apian. Memang selama ini Mbak Ana seperti apa sih? Kan harusnya roadmap sudah terbentuk dari awal begitu ya. Apakah memang ada perubahan untuk roadmapnya sendiri, diperbaharui atau ada penambahan atau seperti apa? Ya, kalau pembangunan prasarana kita selalu berkoordinasi dengan Dirjen Perkereta Apian di dalam pembangunan infrastruktur ya, baik di Jabodetabek ataupun di seluruh area pembangunan prasarana perkereta apian. Tentu ada roadmapnya. Tadi ada juga yang kita terjemahkan di dalam rancangan kerja jangka panjang kita, itu juga ada proyeksinya gitu ya. Kemudian dalam pemenuhan tata kelola pasti kita juga melakukan review bersama dengan BPKP dan yang lainnya gitu ya. Tetapi untuk pemenuhan seperti yang ada di RDP disampaikan bagaimana pengembangan perkeretaapian ke depan pasti ada 5-10 tahun. Itu kita lihat bahwa dalam pembangunan infrastruktur pemerintah ini sampai saat ini dari 400 perjalanan KRL, sekarang sudah 1.100, artinya kita sudah sejalan ya dengan pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah. Ini kan akan terus dilakukan sampai ke Rangkas Bitung, ke arah Cikarang, Bogor, ada persinyalan dan yang lainnya itu dibangun terus oleh pemerintah. Dari sini kita bisa memproyeksikan dan mentargetkan berapa sebenarnya kita bisa mengangkut penumpang sesuai dengan prasarananya dulu, kemudian kita terjemahkan dengan sarana yang kita butuhkan. Kalau komuter, itu kita targetnya bagaimana sebenarnya kita menjaga headway. Semakin kecil headway-nya, semakin kita bisa mengangkut penumpang lebih banyak. Macet bisa teratasi, polusi bisa teratasi. Jadi pemerintah bersama dengan KAI di sini bekerja sama untuk menyiapkan program-program pengembangan infrastruktur khususnya di perkeretaapian. Nah, itulah teman-teman yang dikemukakan oleh VP Public Relation dari PT KAI Indonesia, Ana Purba, di sela-sela perbincangan dengan reporter CNBC Indonesia. Berarti nanti dari 1,8 triliun memang dialokasikan untuk penambahan rangkaian KRL komuter lain. Bergembiralah teman-teman apabila memang penambahan ini terjadi cukup
banyak rangkaian keretanya. Seperti yang dibilang oleh Ibu Ane Purba tadi, karena ingin mengurangi headway antara satu komuter lain dengan komuter lain, jaraknya dibuat diperdekat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kabar gembira kali ini kepada teman-teman pengguna komuter lain. Semoga kedepannya tidak akan over kapasitas lagi, tidak terlalu penuh lagi teman-teman. Semoga ini berjalan lancar seluruhnya, baik itu yang impor dari China ataupun yang dari PT Inka. Sampai di sini bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di konten ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Sampai jumpa teman-teman, see you, bye-bye.